Itu hal yang mestinya kita anggap biasa, tapi menjadi tidak biasa karena dari awal orang melihat ya intervensi Pak Jokowi terlalu banyak di situ tuh. Walaupun orang anggap ya dia presiden, memang secara faktual dia akan intervensi itu. Tapi efeknya pada demokrasi itu akan panjang. Jadi ya perselisihan politik pasti akan bertumbuh lagi tuh setelah pemilihan umum. Itu karena itu diperlukan upaya untuk ya satu cara rekonsiliasi itu. Karena akan terjadi pembelahan, misalnya itu pendukung Anies itu datang misalnya dari kalangan Muslim yang akan menuntut misalnya kalau Anies menang maka kilometer 50 mesti diselesaikan, soal ustadz segala macam. Saya baca juga Anies bikin fakta integritas, mesti ada revolusi akhlak. Itu orang mulai bertanya-tanya apa yang dimaksud revolusi akhlak itu kan ide yang ya ide yang jujur, tetapi orang nggak tahu isinya apa itu revolusi akhlak itu. Jadi banyak hal yang bisa mempertajam perselisihan politik setelah pemilu justru. Ya rakyat nggak mungkin diminta tertib tuh, karena bagi rakyat itu ya ketertiban itu diberitahu dari atas dong. Jadi kalau misalnya selama ini rakyat merasa dikecewakan oleh kebijakan Jokowi dan banyak hal itu mesti diatasi dengan kebijakan yang lain oleh calon pemimpin baru misalnya. Kalau kita lihat misalnya Golkar misalnya, ya Golkar pasti menganggap bahwa prestasi bidang ekonomi itu adalah karya Golkar. Gerindra nggak bisa klaim, karena Gerindra hanya bisa klaim prestasi di bidang keamanan, kan itu intinya kan. Tetapi di akar rumput, akar bawah, udah terbentuk semacam pikiran bahwa ya apapun yang ingin diklaim oleh Golkar, tapi itu adalah hasil dari Jokowi. Lalu Golkar merasa bahwa berarti ada faksi di dalam kabinet yang di ojok-ojok supaya anti Erlangga misalnya kan. Kan itu yang terjadi begitu. Jadi pembelahan di tingkat elit merambat ke tingkat bawah. Bagaimana melengkapi itu? Ya tunggu hasil pemilu. Setelah hasil pemilu baru mungkin kita bisa lihat oke, masih bisa disatukan atau ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa disatukan ya anggap aja ada masyarakat yang ingin terus hidup di dalam politik oposisi itu. Nah kalau ada politik oposisi mesti ada partai yang secara resmi mengatakan kami beroposisi di 2024 sampai 2029. Sehingga rakyat tahu oke, kalau dia beroposisi ada yang ngasuh. Mestinya begitu kan, sifat kita rahasia, bebas dan adil gitu kan. Tetapi kan kita nggak bisa bayangkan misalnya kerahasiaan di tingkat Boyolali misalnya. Boyolali udah anggap bahwa ya itu satu blok aja pergi pada Gibran misalnya kalau diolah di situ kan. Demikian juga di blok mungkin bagian Jawa Tengah yang ada komunitas Arab itu pasti nggak akan saling menutupi diri untuk mengatakan Anies saja kan itu intinya kan. Demikian juga dari segi PDIP di tempat-tempat yang khusus yang ada masalah akademis itu Ganjar akan kesulitan. Kita mesti mulai dengan keputusan untuk menjadikan pemilu itu jadi battlefield of ideas itu. Jadi ide itu mesti dari awal dan jangan tunggu kampanye itu di tahun pemilu. Mestinya kampanye dari mulai presiden terpilih, oposisi sudah berkampanye, presiden yang terpilih juga mulai berkampanye. Jadi biar ini kampanye itu berlangsung 5 tahun, bukan sekedar 70 hari. Dia udah berjalan dengan baik. Dalam pengertian hampir semua sektor merasa diperlukan demokrasi itu. Karena walaupun demokrasi itu bukan pilihan terbaik, tapi cuman itu alat untuk mengefisienkan pluralisme kita. Justru karena kemajemukan, maka demokrasi itu cocok dengan Indonesia. Tetapi yang jadi hambatan adalah pelembagaannya. Jadi lembaga-lembaga demokrasi mulai tidak dipercaya orang. Mahkamah Konstitusi tidak dipercaya orang. Mahkamah Agung juga mulai dianggap ya tetap ada hakim yang main-main. So, apalagi KPK dan KPU kan. Jadi ide demokrasi bagus, tetapi pelembagaannya itu kalau kita baca statistik dunia itu tetap orang anggap dunia survei tentang Indonesia tetap menganggap demokrasi kita itu makin lama makin melorot. Fungsi DPR tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, tapi kepentingan partai atau kepentingan individu yang disogok oleh oligarki. Jadi kita mesti buka itu sebagai satu kesulitan kita untuk melompat ke demokrasi yang betul-betul beradab. Harusnya itu harus ya minimal 90% kan. Kan pemimpin itu kalau dia dipilih oleh rakyat artinya rakyat percaya pada programnya. Tetapi di dalam ilmu politik ada prinsip bahwa setelah election, decision-nya bisa berbeda tuh. Jadi ada jarak antara election dan decision tuh.
Setelah terpilih, bisa kebijakan itu tidak berdasarkan janji pemilu tuh, karena kepentingan koalisi, kepentingan partai, dan itu yang menyebabkan kesulitan utama. Kan sekarang misalnya demokrasi udah bagus, tapi mesti dipaksa koalisi karena 20% threshold kan. Jadi threshold 20% itu adalah bagian buruk dari demokrasi. Sehingga partai mesti dipaksa koalisi itu. Nah setelah terpilih, koalisi ini mau cari bagian masing-masing justru tuh. Dan itu yang merusak APBN, merusak kehidupan atau bayangan tentang keadilan sosial yang seharusnya jatuh pada rakyat, tapi dibagi dulu di antara koalisi. Sampai sekarang 2019 pembelahan masih berlangsung tuh, antara yang pro Jokowi kemarin dan yang anti Jokowi atau yang pro Prabowo. Walaupun Prabowo dan Jokowi udah bersatu kan tetap suara emak-emak itu tetap merasa kok Prabowo pergi pada Jokowi dan akhirnya tetap bersikap oposisi. Demikian juga komunitas yang dipelihara oleh Sandi itu tetap merasa kenapa Sandi pergi pada PDIP pada akhirnya kan jadi tim suksesnya Ganjar. Jadi tetap Indonesia itu punya keunikan yang kita sebut sebagai pembelahan antropologis dari segi agama, dari segi Jawa, luar Jawa. Jadi memang sulit. Jadi pemimpinnya akan datang, jangan anggap bahwa setelah selesai maka akan ada persatuan. Kita buktikan itu melalui hasil 2019 kan. Prabowo sudah meminta rekonsiliasi karena itu berdamai dengan Jokowi itu, tapi pengikutnya di bawah beda itu. Demikian juga Jokowi hari ini nih udah beserta dengan Prabowo, tapi banyak yang anggota tim sukses Prabowo masih pergi ke Ganjar. Itu sulitnya tuh. Karena apa? Karena sifat kejujuran di dalam membuat koalisi itu kan agak palsu. Dipaksa untuk koalisi 20%, sehingga orang yang idenya berbeda itu dipaksa tidur seranjang. Padahal sama-sama nggak nikmat.